Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital. Seperti yang kita tahu, di semua tulisan apapun itu pasti kalian menemukan yang namanya huruf kapital. Tapi kita sering menyebutnya sebagai huruf besar. Tapi itu salah ya. Jadi yang betul adalah huruf kapital. Karena kalau besar itu mengacu ke ukuran besar dan kecil, sedangkan kalau ke kapital itu mengacu ke bentuk hurufnya. Ada huruf kapital, ada huruf non kapital atau tidak kapital. Oke, ada banyak sekali aturan penulisan huruf kapital, tapi dalam video ini kita akan mempelajari 8. Nah, apa saja itu? Silakan dicatat baik-baik. Semua materi yang ada di dalam video ini kita catat supaya nanti bisa kalian pakai untuk belajar. Dan catatnya jangan sampai ada kesalahan ya, karena nanti belajarnya biar betul. Oke, yang pertama adalah sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat. Jadi, tanda bahwa dia itu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca intonasi akhir seperti tanda tanya, tanda titik, atau tanda seru. Nah, di contoh yang pertama itu kalimat tanya. Apa maksudnya? Jadi huruf A-nya yang paling awal itu kapital. Kemudian contoh yang kedua, dia membaca buku. D-nya kapital. Contoh ketiga, huruf K-nya kapital. Dan contoh keempat, P-nya kapital. Selanjutnya, aturan yang kedua, sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk juga julukan. Kita lihat contohnya. Ada kata Amir Hamzah. Nah, huruf A di sini diawali dengan kapital. Huruf H diawali dengan kapital. Karena di nama ini ada dua unsur, jadi dua-duanya diawali kapital. Ini contoh nama. Contoh nama Dewi Sartika juga. Nah, kemudian contoh julukan. Kalau bukan nama tapi julukan, misalnya Dewa Pedang, Jenderal Kancil. Huruf C, huruf K, huruf D, dan huruf P ini juga kapital. Walaupun dia bukan nama tapi julukan seseorang atau julukan nama seseorang. Oke, selanjutnya aturan yang ketiga, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Pasti kita sudah pernah belajar tentang penulisan kalimat langsung. Ada kalimat yang di dalam tanda petik. Nah, kalimat yang seperti itu juga diawali dengan kapital. Walaupun dia keterangannya ada di awal seperti ini, adik bertanya, ini keterangannya, kemudian baru koma, tanda petik, kapan kita pulang. Nah, huruf K-nya ini yang muncul pertama di dalam tanda petik ini kapital. Kalau misalnya keterangannya di akhir, contoh yang ketiga ini, mereka berhasil meraih medali emas, koma, tanda petik katanya, ini kan keterangannya. Ini pun sama, yang di dalam petik pertama juga kapital. Oke, kita lanjut ke aturan yang keempat. Dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk juga sebutan untuk Tuhan. Contohnya, Islam. Ini nama agama, I-nya kapital. Al-Quran. Ini nama kitab suci, A-nya kapital. Allah, ini nama Tuhan. Dan sebutan lain untuk Tuhan juga misalnya hambanya, ini mengacu ke Tuhan, berarti N-nya kapital. Di sini juga engkau, beri rahmat. Engkau ini mengacu ke Tuhan, berarti E-nya kapital. Aturan yang kelima. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, contohnya bangsa Indonesia, I-nya kapital. Suku Dani, D-nya kapital. Bahasa Bali, B-nya kapital. Nah, di penamaan bangsa, suku, bahasa ini yang dikapitalkan cukup namanya saja. Jadi unsur di sini bangsanya, sukunya, bahasanya tidak kapital, kecuali jika ini berada di awal kalimat.
Lanjut, nomor 6. Sebagai huruf pertama nama geografi. Kita tahu nama geografi itu banyak sekali ya. Contohnya seperti ini. Nama pulau misalnya, Pulau Miangas atau Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Nah, di sini nama pulaunya kapital awalannya dan pulaunya pun ya jenis geografinya itu juga kapital P-nya. Nama negara Amerika Serikat. Ini sama, A, S-nya kapital. Dataran tinggi Dieng. Nama dataran tingginya Dieng. Tapi dataran tingginya juga ikut kapital. Danau Toba. Ini juga termasuk nama geografi. Danaunya D-nya kapital dan Tobanya T-nya kapital. Lanjut, yang ketujuh. Sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya, Republik Indonesia, ini nama negara, maka kapital. MPRRI, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Ini juga M, PRRI-nya kapital dan sebagainya ya. Yang keempat ini dokumen negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ini nama dokumennya. Dokumen negara resmi, berarti semua diawali dengan kapital. Kecuali kata-kata tugas. Ini misalnya tentangnya ini. Seperti itu. Lanjut, nomor 8. Sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah dan surat kabar atau koran. Kecuali sama seperti tadi, kata-kata tugas. Contohnya ini. Di, ke, dari, dan, yang, untuk, seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini kita lihat. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ini nama bukunya yang dicetak tebal ini. Nah, semuanya diawali kapital kecuali kata tugas ke. Loh, dari itu kan kata tugas. Kenapa kok dia kapital? Karena dari di sini itu adalah kata pertama yang muncul di judul buku itu. Nah, karena dari ini walaupun kata tugas tapi kok muncul pertama, jadi dia tetap diawali kapital. Nah, contoh lain majalah ini, Bahasa dan Sastra, dia kapital kecuali kata tugasnya. Surat kabar itu kan koran, Sinar Pembangunan, S sama P-nya kapital. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini ya. Juga boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.